Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihatin wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa talabidina tullabina abna'ana وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, kerabat, sahabat serta beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah menekankan nama Allah yang lain itu adalah Al-Alimul Hakim. Al-Alimul Hakim itu artinya Allah itu maha tahu. Al-Alim. Al-Hakim artinya Allah itu maha bijaksana dan maha memiliki hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang mungkin dalam anggapan kita itu tidak baik, tapi sebenarnya kalau dipandang dari segi keseluruhan itu memiliki keindahan dan makna tersendiri. Dulu umat Islam kita itu dikenalkan atau digembar-gemborkan Islam itu teroris itu di dunia. Jadi di media-media sosial orang Islam itu cenderung dikatakan teroris. Bila kita ini sehari-hari atau bila sering menulis di Google atau di email via atau di media sosial dan kata-kata seperti jihad, kemudian kita berjuang untuk menegakkan Islam fi sabilillah, itu akan ditemukan atau diidentifikasi orang ini bisa dianggap berbahaya atau teroris karena jihad-jihad itu dianggap berperang dan sebagainya. Itu begitu dulu, terutama nanti di masa George Bush, ketika Presiden Amerika George Bush ingin menyerang Irak, ingin menyerang negara-negara Islam, lalu dilabeli orang-orang Islam itu teroris. Jadi alasan karena teroris itu artinya orang yang suka memberikan teror, menakutkan orang. Akhirnya karena alasan itu maka kemudian membenarkan untuk menyerang negara-negara Islam. Lalu terkenal Islam itu teroris. Beberapa negara atau orang-orang yang tidak kenal Islam, yang betul-betul serius mengenal Islam, mereka akhirnya tidak suka dengan orang Islam. Bila kita berjalan di negara-negara tertentu itu, biar berpakaian Muslim, itu akan dilihat berbeda, dicurigai. Kawan ulun misalnya datang dari negara Arab Saudi, lalu datang ke negara lain yang agak non-Muslim, ini ada wanita gamis. Kenapa? Karena dilihat berbeda. Akhirnya berganti baju biasa, karena itu lebih dilihat aman saja. Itu dampak gara-gara dikenalkan seperti itu. Lama seperti itu, lalu kemudian terjadi ini perang di Palestina. Di Palestina itu kita melihatnya juga kada baik. Kenapa? Karena orang-orang Palestina itu ditindas, umat Islam ditindas di situ, dan kita tapi kalau bisa membantu. Yang paling banyak membantu negara yang disebut sering kita melecehkan sebagai negara Syiah, yaitu Iran. Saat ini Iran yang paling banyak membantu Palestina, baik dari senjata, kemudian pertahanan, termasuk kelompok-kelompok seperti yang daerah Yaman dan sebagainya. Itu adalah proksi atau bahasanya perpanjangan dari bantuan Iran. Jadi negaranya bantu Iran, cuman yang bekerjanya
yang lain. Nah, sementara negara-negara yang lain seperti Arab Saudi, kita, Indonesia, kalau Indonesia membantunya lewat lobby politik di PBB, lewat Menteri Luar Negeri kita. Nah, kita perannya di situ, tidak dengan perang, tapi dengan pikiran dan dengan kemampuan politik. Nah, itu yang bisa kita lakukan, karena kalau kita berperang dengan peperangan secara fisik, mengkhawatirkan kita akan diserang negara-negara seperti Amerika, NATO itu banyak negaranya. Nah, kita melihat kita tidak bisa membantu itu selain melakukan itu, memberikan sedekah, membantu beliau itu, dan sedekah juga harus hati-hati, karena kalau tidak benar akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Ada orang juga yang memanfaatkan. Maka kemudian di antara yang lain yang harus kita lakukan adalah selalu mendoakan itu. Hari ini di daerah barat, daerah-daerah tertentu yang menyudutkan Islam, para penduduknya ketika melihat bagaimana orang-orang Palestina itu ditindas sebagainya, ternyata mereka melihat ini aneh, iman mereka sangat kuat, dihancurkan dan sebagainya, tetapi masih ingat dengan Tuhan, masih mereka begitu peduli dengan agamanya. Kenapa ini? Ada apa dengan Islam? Maka ini agama yang dikatakan agama teroris, agama yang tidak baik sebagainya. Lalu mereka hari ini banyak yang mencari Al-Quran, Anda mempelajari Islam yang sebenarnya itu apa. Lalu mereka membaca, ada yang menangis membaca Al-Quran, karena ternyata kata mereka, apa yang dilakukan di Palestina hari ini menunjukkan Islam yang sebenarnya. Ternyata orang-orang Islam itu, kalau betul-betul melaksanakan, keimanannya sangat kuat, dan begitulah cara orang beragama. Ada yang banyak kemudian masuk Islam, orang-orang yang mulai awam itu mulai banyak naik tingkat intensitas, atau yang menjadi orang Muslim makin senang mereka masuk Islam, ternyata baru menemukan agama bahwa Islam itu seperti itu, mulai membaca Al-Quran. Itu sebagian dari hikmah ketika orang melihat peristiwa Palestina. Bukan berarti kita membenarkan itu, tapi itu wilayah bagaimana Allah menjadikan yang tadinya dianggap tidak baik seperti Islam, hari ini orang mulai mencari kebenarannya dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Mulai dianjurkan, coba cek, beli Al-Quran, temukan Al-Quran, lalu baca, dan akhirnya mereka menemukan Islam yang sebenarnya. Kalau mulai mereka memahami ada Islam yang ada baik, itu karena kelakuan orangnya, bukan karena Islamnya. Ajaran Islamnya baik, tapi manusia, orang yang mempelajari Islamnya kadang-kadang berjujur, yang salah memahami lalu bisa memaksa orang lain, salah memahami lalu koler melaksanakan agamanya. Jadi itu bahasa kita hari ini oknum, tapi bukan Islamnya. Kalau Islamnya itu baik, dan kalau dipelajari dengan betul-betul, maka Islamnya kokoh. Dilihatkan salah satunya seperti yang dialami orang-orang Palestina. Kekokohan imannya dianggap luar biasa di dunia, sehingga menjadi contoh sedang mendorong orang untuk mempelajari Islam. Itu bagian dari namanya Al-Hakim atau Al-Alimul Hakim. Allah itu Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Maka kita tinggal menjalankan peran kita, mendoakan dan mampu membantu apa yang bisa kita lakukan, yang itu yang bisa kita kerjakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan dan kemuliaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Maaf kalau ada salah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.